Selamat datang Anita. Terima kasih banyak Pak Han. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Han Sehat apa ya? kabar? Sehat juga lah. Oke. Ini dari mana nih tadi? Saya tadi dari penginapan di sekitar 3 kilometer dari sini. Oh ya. Iya. Bagaimana bisa Ah, menikmati tidur? Alhamdulillah oke. Sudah keliling kemana aja ini? Ke dunia mana aja? Ke negara mana aja? Oh banyak, saya udah 7 benua kan, udah 80 negara dan ini Waduh. negara yang terakhir, Indonesia negara terakhir. Sekarang ini saya ini menuju pulang, pulang ke Malaysia. Berapa lama pulangnya? Okey. Saya rasa mungkin saya akan di Indonesia ini sekitar dalam 2 bulan lagi, 2-3 bulan lagi. Oh iya, Jadi iya. saya wisata-wisata dulu. Istirahat dulu ya. Oke. Santai-santai aja. Kan Indonesia ini kan banyak tempat yang menarik kan, yang cantik. Jadi saya mau Yang lihat. paling menarik mana tuh Indonesia? Setakat yang saya udah lihat, yang paling saya suka di Flores. Oh. Di Komodo National Park. Itu memang cantik banget. Sangat-sangat cantik. Saya ni udah 2 kali keliling dunia. Sudah lihat banyak benda, tapi itu yang bisa lihat 3 pantai di Pulau Pedar. Iya. Naik hiking ke atas viewpoint itu bisa lihat 3 pantai itu memang Bagus sekali ya. bagus. Wah, berarti saya harus ke sana dong. Iya, harus. Bagus ya. Iya betul. Iya. Orang Indonesia tidak pergi ke situ, tidak patut itu Pak. Harus. Berarti belum sampai Indonesia ya? Iya betul. Flores sebenarnya tidak berapa jauh, tapi ya memang cantik. Cantik ya, itu luar memang biasa. pulau yang cantik. Iya. Dengan kalau suka touring motor, wah bagus sebab Hebat ya. jalannya, tikungannya, Wah. mencabar. Saya udah keliling dunia Naik kan. motor ini? Ya, saya dengan motor ini. Oh, ini motor apa ini? Ini motor Yamaha Vision. Vision. Tapi ini yang versi Malaysia, jadi namanya Yamaha SX 150. Iya. Luar biasa. Makasih, ya. Oke, nanti kita lihat museum sambil kita bikin konten. Terima kasih. Lanjut, parkir dulu di garasi. Selamat siang, Anita. Selamat siang, Pak Han. Hari ini saya ajak untuk keliling-keliling, lihat museum kami. Ada mobil, ini mobil-mobil tua ya, ini Bel Air Series, Mercy, ada Jeep. Kemudian itu yang paling kuno, paling tua itu Hudson Super 6 tahun 1927. Wow, udah hampir 100 ini ada tahun. bogi, ada bahaya. Nah, nanti kita di atas ada motor-motor tua, kemudian ada sepeda kuno juga, ya bahkan ada sepeda yang masih ban mati, jadi belum pakai angin. Oke. Ini kita selesai di sini dulu, nanti kita langsung ke atas ya. Oke. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai di pusat museum dari Merpati Gallery. Nah, di sini ada banyak sepeda-sepeda tua, ada treki, ada bemo, ada mobil roda 3, kemudian ada Vespa vintage ya. Ini tahun 48, V30, ini tahun 55. Kemudian ada motor-motor Jepang tua. Kemudian di sana juga ada itu bebek-bebek tua. Nah, gimana kesannya Anita? Fantastic. Saya tidak pernah melihat koleksi yang sebegini. Banyak. Nah, ngomong-ngomong, banyak loh teman dari Malaysia yang kesini untuk ikut nonton. Maka juga ambil konten ya. Ada beberapa yang saya kenal dan mereka beberapa kali kesini, nggak cuma sekali. Ya. Oke, kita lanjut yang di atas ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sudah sampai di tempat yang kedua. Di sini banyak motor-motor Jepang tua. Hampir semuanya motor Jepang tua. Ya, jadi ini saya kumpulin ya. Tadi tanya dari kapan, ngumpulin motor itu dari tahun 89. Nah, karena saya itu prihatin lihat motor-motor tua Indonesia setiap hari diangkut ke luar negeri dengan harga teramat sangat murah. Nah, kemudian saya berambisi untuk menyelamatkan. Nah, maka saya kumpulin, tadinya cuma Harley, kemudian meningkat ke motor Eropa, meningkat lagi motor Jepang dan seterusnya. Nah, ini terkumpul, sekarang motor itu kira-kira ada 300-an. Sepeda tua ada 500, mobilnya kurang lebih 70. Gimana kesannya? Iya, saya very impressed. Ya, ini motor saya waktu saya masih SMA ini.
Ini yang biru ini. Yamaha Mini ST70. Ya, waktu saya beli ini tahun 72. Ya, tahun 72. Jadi dipakai waktu SMA. Iya. Semua motor-motor ini kalau apa? Jalan, masih jalan ya. bisa Semua jalan, masih ya? bisa jalan. Oh, oke. Yuk kita lanjut ke atas. Oke. Kita sampai ini di pusatnya Vespa. Ada puluhan Vespa di sini, semuanya masih asli. Nah, ini dikumpulin satu persatu, nggak tiba-tiba dapat banyak. Oh iya. Ada yang dari Solo, dari Semarang, dari Jakarta, dari manapun kita kumpulkan. Nah, ini jadi macam-macam Vespa. Ya, di sini ada juga motor-motor sepeda, moped, motor pedal. Yang di sana juga ada sedikit, kemudian motor-motor Jepang nih keliling nih ada sepeda juga lengkap. Pak, kalau bisa saya tanya ya, berapa nilainya semua ini? Kalau nilai itu ya gini, kita mau nyimpan ini kan karena juga harapannya itu suatu hari misalnya Iya. mau dijual kan juga bernilai, bukan terus jadi sampah kan gitu. Jadi belinya sampah bisa kalau dijual jadi emas kan gitu, jangan Iya, betul. belinya emas dijual jadi sampah. Harapannya seperti itu. Jadi konsepnya bagaimana kita bisa mengelola motor-motor yang tadinya sudah nggak keurus itu jadi motor-motor yang bernilai dan bisa dinikmati semua orang. Yuk kita lanjut lagi. Kita sudah sampai ini di senternya, di pusatnya. Dari awal museum ini berdiri, ya dimulai dari tempat ini. Jadi saya ngumpulin dari tahun 89 tapi diresmikan di tahun 94 oleh guru saya, Siapa? pelukis Sudarso. Oh. Saya kan juga seorang pelukis. Oh iya. Ya, Oh, jadi oke. itu lukisan saya yang di sana itu Oh. di tengah. Nah, waktu beliau ke sini saya daulat untuk meresmikan museum ini. Ya, jadi kan orang bertanya-tanya ya, ngapain sih Pak Handoko kok motor-motor tua gitu dikumpulin dulu sebelum ada orang ngumpulin, kan orang pada heran lihat saya. Kamu ini kayak orang gila katanya ngumpulin motor-motor kayak gitu buat apa? Itu kan sampah katanya. Ya gini, makanya saya bilang gitu. Saya kan punya visi untuk Indonesia. Nah, supaya anak cucu kita di masa yang akan datang itu tetap bisa melihat keberadaan motor-motor kuno di Indonesia kayak apa gitu dari tahun ke tahun. Makanya saya kumpulkan. Nah, orang punya visi itu nggak bisa dikalahkan karena orang yang punya visi itu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Dia bisa melihat hasil akhir walaupun belum memulai. Dia punya tenaga ekstra untuk berlari menuju tujuannya dan tidak pernah habis tenaganya. Dia selalu mendapatkan banyak pendukung untuk diajak berlari menuju visinya, mendukung visinya. Kemudian dia bisa mendengar sesuatu yang orang lain nggak bisa mendengar, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, dan merasakan sesuatu yang orang lain nggak pernah merasakan. Jadi orang yang punya visi nggak akan terkalah. Nah, kita ini sekarang lihat museum sepeda. Ini seperti parkiran di Jogja di tahun 1960-an itu seperti ini. Kalau di pasar besar dulu sepeda sebanyak ini, tapi ini jangan salah, ini sepeda top dunia, sepeda kuno yang dipilih dan direnovasi, kemudian dilengkapi dan dimasukkan ke tempat ini supaya kalau orang yang suka sepeda ini di sini nih, wah ini udah menemukan betul-betul habitatnya. Orang Belanda aja kan gudangnya sepeda kan, mereka kalau ke sini terkejut, terkagum-kagum. Wah, kok sepedanya banyak dan bagus. Iya, ini sepeda kayu, ini buatan Jogja. Ini untuk hiasan atau bisa jalan? Bisa jalan. Bisa. Kalau ini tandem, Gazelle seri 1 tandem. Iya. Jadi sepeda ini betul-betul legend karena milik ayah saya dulu. Dan serinya seri legend karena ini seri 6. Karena di tahun itu karena Jepang masuk, semua barang-barang yang dari luar negeri nggak bisa masuk. Jadi ini jumlahnya yang seri 6 itu sedikit sekali. Nah, ini penutup ya. Ini saya ajak ke kedai kopi saya, namanya Kopi. Didirikan tahun 2019. Memasuki Covid. Kan Covid 2020. Ini franchise. Nah, tapi ya lumayan, ini nggak pernah sepi. Puji Tuhan nggak pernah sepi, luar biasa sekali. Kita buka dari jam
8 itu sudah prepare, jam 9 buka, kemudian sampai jam 12 malam. Ya. Oke. Nanti kita cicipin Oke. bagaimana rasanya dibanding dengan kopi Baunya enak. kopi di Malaysia.